kita jadi jago itu gara-gara dia. Jadi kita bisa jago itu gara-gara dia ngomong. Terus saya nanya gini, Om Yayu, kok mau sih ngajarin saya? Volan, kalau saya bermain sendiri, saya jelek. Film saya jelek, scene saya jelek. Kalau kita bermain berdua, kita keren. Di situ saya bilang. Jadi kita harus sama-sama keren, nggak boleh harus satu orang keren. Kita kan tektokan kan. Kalau main sendiri ya dia monolog aja udah. Di Troy's Film Podcast, dan kali ini kedatangan aktor, terus dia juga atlet dulunya dan sekarang udah menjadi malah jadi guru atlet nih. Volan Homonggio. Terima kasih Kak sudah hadir ke sini. Terima kasih banyak. Aku pertama kali tahu Aishan kayaknya dari Kakak deh. Maksudnya kita. Terima kasih Sang Maha Guru. Ini orang hebat banget loh. Dari yang nggak bisa apa-apa terus sampai belajar sampai sempat nangis-nangis. Iya. Nangis-nangis nih, bener-bener nangis-nangis. Lompat, mas begitu nggak bisa gitu. Bener-bener tiba-tiba nggak latihan sehari. Kalau nggak mau jadi pemain action nggak usah latihan. Besok datang lagi. Dan sekarang jadi begini hasilnya. Asik, bener-bener kapok. Keren. Nggak ada yang kalau yang nggak instan ya. Iya, semuanya bener. harus ada proses. Bener-bener. Keren. Thank you banget Kak. Sama-sama. Terus gimana nih sekarang sibuknya apa? Sekarang sibuknya apa ya? Yang paling sering yang pertama adalah mencoba untuk memasarkan villa yang ada di Puncak. Oh iya, ada villa. Ada 2 villa di Puncak. Okay. Yang sendiri. Bukannya punya kakak sendiri, punya kakak atau punya keluarga ya? Punya saya, pasti punya keluarga juga, punya saya juga dong, ya gitu. Jadi itu dijualin, apa di mana? Ya di ini kalau umpamanya ada yang pengen menginap, mau main-main, ataupun sehari 2 hari, ataupun sebulan, ataupun setahun boleh untuk sewa gitu. Lokasinya di depan Taman Safari. Jadi ini promosi villa nih? Loh, sekalian kan, ini podcast ternama loh. Ini banyak yang nonton, mumpung. Jadi ini harus keren. Iya. Gak apa-apa, kita punya produser kali aja mau sewa villanya gitu. Mau syuting. Ya, cakep itu. Memberikan persenan ya. Jangan lupa. Di belakang. Yang ini yang dengar tuh di belakang juga Kak. Kalau mau syuting ntar dikasih diskon. Iya benar. Bener lah. Gak bakalan marap lagi kan? Aman di sini aman. Ya tau yang gitu kemarin kita cari villa Kak tuh. Ada syuting kemarin. Waduh sayang banget. Mungkin next. Gitu. Yang kedua jadi pelatih kickboxing DKI sama jadi pengurus pusat kickboxing Indonesia. Wow. Ya gimana nih sekarang? Maksudnya dulu atlet terus sekarang jadi pelatih gitu ya? Iya. Ya dulu atlet di taekwondo tahun 2001 sampai 2004. Udah gitu vakum. Terus saya sebelum itu atlet kickboxing dulu dari 96 sampai ke 2000. Oh iya. Iya. Udah lama banget ya. Terus 2001 sampai 2004 atlet taekwondo. Berarti Kakak belajar itu dari usia berapa? SD. Oh iya. Dari SD. Pantesan. Gitu. Okay. Jadi dulu lucunya gini pas nonton film terus ini orang keren banget ya. Siapa waktu itu mengidolakan siapa? Adalah. Terus tiba-tiba ngomong lah sama ibu almarhum kan, mami besok tolong bangunin Volan dong. Oh bangunin kenapa? Iya bangunin jam 5. Kenapa gitu? Alhamdulillah anakku udah mau belajar sholat gitu. Iya. Udah seneng banget. Ya, sholat subuh biasanya sholat maghrib doang gitu. Sholat seneng banget itu. Mau sholat ya nak? Enggak, mau belajar split. Hah? Ya, kenapa harus pagi-pagi? Gara-gara film itu nonton gitu. Wah gitu. Karena di film itu ini orang belajar pagi-pagi split. Okay. Dan percaya nggak percaya langsung bisa. Hah? Wow. Berapa lama maksudnya? Sehari itu juga? Sehari itu juga.
Artinya Mungkin masih karena di film itu tuh dia dipaksakan untuk sampai dari nggak bisa sampai bisa gitu. Dan itu Terus otodidak kepikiran, berarti? Otodidak. Oh, wow. Jadi SD sampai SMP itu kelas 2 itu SD itu otodidak selama setahun, 2 tahun. Kelas 5, kelas 6. Terus SMP kelas 1, kelas 2 itu ikut silat namanya Garuda Putih di Gorontalo. SMP ke Jogja baru ikut kickboxing. Oh, baru ikut Ya, kickboxing. terus dari situ udah nih. Ya, kata mami waktu itu, ya Allah kirain mau sholat, ternyata mau split. Astagfirullahaladzim gitu. Gitu ceritanya. Jadi dari gara-gara film-film action tuh jadi kepikiran, ih seru juga kayak film action ya gitu. Nah terus mau belajar apa nih gitu. Oh yang penting dia latihan tendangannya gini-gini. Ya udah mulailah nyari bela diri yang kelihatan keren saat itu. Apa tuh yang kepikiran? Ya itu ada silat, ada apa. Jadi hampir semua bela diri belajar. Oh iya. Semua bela diri belajar. Semua? Hampir semua, nggak semuanya. Ngaruh banget sih kalau semua. Hampir semuanya gitu. Mantunya tapi kepake kan jadinya kemana-mana gitu kan. Alhamdulillah kepake. Terus akhirnya bisa. Tapi dulu sempat fanatik nih. Oh iya? Iya, Maksudnya nggak mau? dari 96 itu mulai kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA tuh fanatik banget dengan satu perguruan, yaitu kickboxing. Oh, itu kenapa? fanatik banget. Jadi saking fanatiknya, terus ke Jakarta ikut bela diri. Nah, pemikirannya udah mulai berkembang. Oke. Udah mulai belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Dan ternyata di lingkungan saya itu banyak banget yang orang-orang hebat. Ya, akhirnya belajarlah sama mereka. Gitu. Oke, terus akhirnya terjun ke dunia action film gimana? Iya. Awal mula tuh, film apa tuh? Mungkin ini agak unik ya. Uniknya pertama kali masuk dunia entertainment itu iklan dulu. Iklan. Nah, iklannya ini dari tahun 2003 iklan. Iklan. Dan sempat ada boy band kayaknya. Boy bandnya coba dilihat ya. Ya kan break dance sih. Iya. Nah, ini baru mau Coba dong ceritain. kita minum dulu. Oke, aduh. Ini Pilihan guys, pilihan. Astagfirullahaladzim. Itu bukan aib dong, ya kan? Suatu kebanggaan. Namanya ya kan? aib kalau boy band. Astagfirullahaladzim, maaf. Lo kenapa? Enggak. Aduh. Coba dong, dance-nya dong. Gigi. Aduh, jadi gini teman-teman. Aduh. Nggak apa-apa dong cerita di Sebelum sini. ngomong ke sana, jadi waktu itu tahun 2002 mau ikut TPI Fighting. Oh, TPI. TPI Fighting. Belum ada. Jadi MMA. Oh, sekarang MNC ya? Iya, itu TPI Fighting. Itu mau ikut MMA. Terus pas lagi latihan di Senayan, ada anak-anak breakdance. Anak breakdance nyamperin lah. Oh, latihan. Yes. Latihan, terus latihan, gabung latihan. Kok ikut latihan ngapain? Pingin belajar breakdance. Oh iya, emang rasa ingin taunya ini ya, Waduh, besar gede ya. banget gitu, gede banget. Coba ini, coba itu. Coba ini, gitu coba ya. ini. Nah, belajar breakdance ternyata naluri saya ke sana. Oh, meliuk-liuk ya. Cepet banget. Beda Ismi, ya Allah. Oh, dari begini-gini jadi meliuk-liuk sih, Kak. Kalau liuk-liuk tuh begini Ismi. iya. Gitu ya. Nah, gitu. Oh, gitu ini, ya? Ini dance. Oke. Oh, ada begituannya. Gitu, bukan yang Tetap ya. bukan. Kayak boyband ada begitu-begitunya. Cowok lah. Oh, cowok ya. Yang ngomong salah. Ya, itu bagian peran. Itu bagian peran teman-teman. Jadi ya kalau peran kan bisa masuk apa aja. Iya, cucu memang. Iya. Jadi dari breakdance, nah pas Ntar dulu aku kan. serius ditontonin sama orang-orang. Kau nanti. Gimana sih? Boyband apa namanya, Kak? Ntar dulu. Oh, ntar dulu. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini buru-buru banget sih. Nah, durasi masih banyak Oh, nih. durasi banyak. Belum diomongin durasi. Belum. Ini kalau di TV udah ada gini. Oh iya. Apa di sini bebas ya. Oke. Terima kasih. Nah, dari situ tiba-tiba masuk iklan. Pas iklan, iklan yang lebih naik itu KFC. Nggak apa dong? Awal-awal berarti. Iya, Nggak apa-apa gitu. dong. Nah, dari situ KFC tiba-tiba pas syuting iklan itu lagi nyanyi, nge-rap sendiri. Nah, tiba-tiba si produsernya ini, kamu ini juga ya bisa nge-rap ya? Jualan. Oke. Mas, saya rapper, norak ya. Astagfirullahaladzim. Itu emang bisa beneran apa Bisa cuma? bisa beneran. Oh, bisa beneran.
Kok semuanya bisa ya Pak? Terus. Gitu. Akhirnya nge-rap lah di depan produsernya. Namanya Pak Fabian Glael. Hormat Pak Fabian. Siapa tahu dikorek lagi nih untuk album ya kan. Terus. Nah disitulah. Kau bisa nge-rap? Oh bisa, saya rapper. Coba nge-rap lah di depan ya kan. Besok datang ya ke kantor. Kirain ngapain? Langsung tekan kontrak album. Oh wow. Iya, mini album namanya KFC Music Hit List. Oh, Gitu. jadi pertama kali di situ. Pertama kali langsung sendiri, nge-rap sendiri itu tahun 2006. Dan kebetulan suaranya juga bagus berarti, Kak. Waktu itu nyanyi Ini serak-serak begini. Iya, bukan nyanyi. Nge-rap ya. Lomba azan. Nah, dari situ tuh udah nih kan pas dapat udah nih 2006 masuk nge-rap lah. Nge-rap 2007 film pertama. Oh, 2007 Gitu. itu apa film pertama tuh? Sang Dewi. Sang Dewi berarti. Sang Dewi. Oh iya aku tahu tuh filmnya sampai Sama di yang akhirnya kakak ngedapat apa namanya penghargaan Penghargaan, ya? Dari alhamdulillah. FPP ya? Waktu itu apa? IMA. Alhamdulillah. Karena emang susah banget perannya itu jadi cowok bisu ya? Bisu. Paling sulit. Tapi itu ada unik, Ismi. Gimana? Jadi waktu namanya kan selama ini kan iklan ya, iklan tiba-tiba ditelepon, Mas Volan datang ya ke lokasi casting. Apa ini iklan ya? Bukan, ini film. Seneng dong, seneng. Itu nerima telepon lagi di pinggir jalan naik motor tuh. Mau, kapan? Besok. Oke, siap-siap datang. Saat itu Ismi, saya lagi masuk casting iklan. Nominasinya cuma 2. Oh iya? Iya, saya sama Agus Ringo. Oh, oke. Untuk Asia. Oh, wow. Itu pertama kali tuh. Kok nggak ada yang casting nih? Iya, nominasinya cuma Volan sama Agus Ringo. Tahu nggak? Pernah dengar sih gitu. Ini iklan pertama Asia. Mau nggak? Oh, Asia handphone itu Asia pertama kali gitu. Terus feeling nanya, kira-kira yang masuk siapa? Kayaknya Mas Volan gini. Oh gitu ya? Kayaknya gitu. Oke. Berat nih kan mau ambil ini atau film? Wah, film aja lah. Belum pernah main film. Ya, akhirnya nggak ke casting, pulang. Nggak ngeliat budgetnya dulu, biasanya kan budget ini film berapa? Enggak. Kayak pingin banget main film gitu kan. Iya. Mas Volan, nggak casting? Enggak. Ingat banget dekat BNI 46 tuh castingnya. Pulang. Besoknya hanya nunggu besok mau casting deh. Harusnya casting dulu ya, casting kan film kan besok kan. Iya, gitu. betul. Pulang, nunggu besoknya latihan dulu. Pulang tuh latihan dulu, belagu banget ya. Oh wow. Pas dari situ pas casting langsung sama Mas Dwi Lalang. Hormat Mas Dwi Lalang, sutradara gitu. Disuruh buka baju. Wow. Baru casting pertama suruh buka baju. Iya. Gitu. Mau ngapain sih sebenarnya? Mau lihat ini bagusnya langsung begini. gitu kan. Untung Mas Dwi banget begini kan. Kamu bagus. Gitu. Untung kalau gitu ya. Kalau gitu langsung mundur lagi saya. Mas, saya begini Jadi loh Mas. mendingan Gitu. iklan Asia aja ya kan. Iya. Nah dari situ tiba-tiba langsung nanya budget. Budget berapa? Wah, saya keterima Mas. Budget berapa? Mau sekian. Mau. Langsung terima. Nggak mikirin. Ntar dulu nih. Langsung terima. Besok reading kan. Reading nih. Reading. Bla 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 reading. Pas reading selama 3 hari ternyata syutingnya cuma 5 hari. 5 hari. Oh 5 hari? Enggak, persiapan. Kapan syuting? 5 hari. 5 hari lagi. Hari Senin tuh. Hari Senin, oke. Hari pertama saya syuting, saya lihat nih. Beno, Aliang, Beno. Kok scene gue banyak? Nanya ke Astrada. Kok scene gue banyak? Lan, lu tuh main Thailand. Astagfirullahaladzim. Pantesan, baca segini oke. Dan itu baru pertama kali main film. Iya kan bisa nambah 2 kali kan sebenarnya bisa ya gitu kan. Nggak ada manajer sih Anda waktu itu ya kan. Dulu kan taunya Doni Alamsyah pasti main talent dong. Iya benar. Oh iya. Volan, siapa yang kenal Volan ya kan? Ada Doni Alamsyah, ada Cathy Sharon. Wah main talentnya pasti mereka berdua.
Taunya Kak Volan. Beno. Salah dealing ternyata isinya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ya itulah pengalaman. Jadi ya itu gunanya belajar. Yang akhirnya mendapatkan itu ya penghargaan dari Alhamdulillah, aktor itu apa namanya menjadi Beno itu. Menjadi Beno. Gitu. Sesulit apa waktu itu Kak? Sulit banget sih. Jadi Om Jeremias, hormat untuk Om Jeremias. Sekarang sutradara juga dia. Dia kan coach gitu kan. Coach dulu di film itu. Gitu. Terus dia sekarang jadi sutradara dan produser juga di film. Dia ngasih saran ke saya untuk gini. Coba kamu selama 5 hari ini kamu puasa bicara. Treatmentnya seperti itu? Iya, jadi sampai hari H, bahkan di lokasi kamu nggak boleh ngomong. Oh, kenapa? Oke. Saat dia ngomong itu, nggak boleh ngomong. Kamu orang Beno yang tidak berpendidikan, yang nggak ngerti bahasa-bahasa isyarat. Gitu. Jadi kamu harus memberikan apapun itu dengan caranya kamu. Susah dong. Iya. Gitu. Nah, uniknya itu akhirnya rumah tuh dulu kan di Cipete. Kayak readingnya di Jalan Intan di situ kan di Fatmawati. Oh ya deket lah. Dekat kan. Terus tiba-tiba naik Gojek. Naik ojek dulu belum ada Gojek. Naik ojek. Pas ojek berapa? 10.000 waktu itu. Udah dari rumah ke sini pas mau bayar orangnya nolak. Kenapa? Gara-gara saya begini. Ini dan ini. Oh di aplikasi. Kak, nanti aku mau sama tukang Gojek sekarang. Benar. Di situ saya melihat bahwa apa? Dan karakternya Beno keluar. Gitu. Jadi kayak harus ngunyung-ngunyung gitu kan gitu. Dia harus membuktikan, gue nggak miskin ya, gue punya duit gitu. Lu jangan menganggap gue nggak bisa ngomong, tapi lu nggak ngehargain gue. Gue nggak jual kasihan di sini, gitu. Oh ya, gitu yang pengen kakak omongin. Muncul keluar di situ, tapi nggak boleh ngomong. Akhirnya, lempar tuh duit. Terus akhirnya gitu. gimana? Ternyata karakter orang bisu tuh nggak mau dikasihani, gitu. Jadi muncullah dia di situ. Jadi sedih gini. Iya, keren banget lagi. Jadi ya itu makanya hormat untuk Coach Jeremias. Dia memberikan satu konsep bahwa menjadi aktor tuh nggak gampang ternyata gitu. Karena butuh begitu banyak konsep emosi yang asik. Nadanya terlalu tinggi banget ya. Yang penting jadi aktor itu nggak gampang. Jadi emang harus banyak belajar. Sama kayak atlet bela diri, nggak ada sesuatu atlet bela diri yang bagus. Yang bagus itu adalah as a person, bukan jenis bela dirinya. Gitu. Coba ya nanti potong nih TikTok. Hanya gitu. Joget dulu. Ya. Terus kan tadi itu yang bagus-bagus ya. Minum dulu dong. Ini kita dapat dari mana nih? Ini kayak bintang tamu gak usah diri, dia udah promo sendiri. Gimana gitu? Ya udah biasa yang pertama kali aja KFC dapatnya kan. Pantesan sih dapat iklan. Gitu. Oke, terus akhirnya masuk lagi nih ke boyband gimana? Astagfirullahaladzim. Oke, iya. Tadi kepotong gimana tuh? Oke, 2010. Iya. 2010. Berarti itu habis main itu kan? Iya, setelah Sang Dewi, terus Demi Dewi. Setelah Demi Dewi, ditawarin lah sama ini label. Oke. Terus ada kejuaraan streetball, saya performance breakdance di Bandung. Ini produser bela-belain meeting ke Bandung untuk Volan kalau bisa kita mau bikin album gitu, bikin album. Saat itu saya tolak. Kenapa? Karena boy band. Cici mama ya. Gitu. Terus untungnya cewek kan, kalau cowok langsung gini. Hah? Boy band, maaf ya. Tapi ternyata iya kita mau bikin boy band karena begini. Terus maaf ya mbak ya, saya kayaknya enggak deh gini.
Tapi kita harus bikin begini-begini nih, tolong ya. Intinya dia maksa. Nah, namanya rezeki kan nggak boleh ditolak ya, gitu. Akhirnya kita berdiskusi. Oke, saya terima, tapi ada berbagai macam syarat. Berbagai macam syarat ini kemungkinan saya yakin kalian nggak akan bisa. Apa aja syaratnya? Pertama, namanya harus dari saya. Oke. Kedua, lagunya harus dari saya. Oke. Ketiga, orang-orangnya harus dari saya. Oke. Oke semua. Oke. Keempat, nggak ada. Ya udah, oke. Ya udah. Terus konsepnya harus dari saya. Oke. Yang penting kamu bikin lagu. Gitu, kamu perform. Wah, gila nih orang nih. Gila nih. Ya udah, semua orang-orang saya cari, konsepnya saya bikin, koreanya saya bikin, lagunya saya bikin, semua the whole thing-nya boyband tuh saya bikin. Gitu. Konsepnya semua saya bikin. Dari lagu, pencipta, lirik, segala semua saya bikin. Karena waktu itu emang boyband lagi menjamur banget kan, karena lagi hype banget. Istilahnya gini, semua kan boyband udah jelas lah. Di saat 2010, 2009 tuh, 2009-2010, boyband tuh dengan konsep yang begini. Nah, kita suguhkan konsep yang berbeda. Yang di mana konsep boyband semua ini penontonnya adalah perempuan. Nah, kalau bisa, kita boyband penontonnya laki-laki maskulin. Nah, makanya semua boyband dari member kita wajib bisa backflip. Asik. Oh, itu yang dijual ya. Jadi berbeda. Iya. Jadi boyband kita satu-satunya di Indonesia yang bisa backflip semua. Sekarang mau bikin lagi nggak? Enggak mau. Oke, dari boyband akhirnya ke film lagi atau atlet? Atlet udah nggak ada nih, jadi udah fokus. Jadi dari situ udah main film gitu. Dan saat itu sempat ditawarkan ini ya, tawarkan The Raid. Oh iya. Casting The Raid. Waktu awal-awal itu. Iya, casting The Raid, casting, suka, pilihannya sama kayak kemarin nih, boyband apa The Raid ya, gitu. Tapi kakak memilih boyband. Boyband. Daripada The Raid. Iya. banyak pertimbangan. Oh iya, apa tuh pertimbangannya? Nih, saya buka ya. Ini nggak apa-apa. Buka di sini nih. Nggak apa-apa, buka. Pertama kali yang buka, kenapa? Gitu. Mantap. Nah, ingat Tegar kan? Tegar kan main Tegar kan? Dia main juga kan di situ. Saya di situ. Jadi peran Tegar itu. Satria ya. Yes. Nah, di Tegar itu rencananya kan nominasinya ada beberapa, salah satunya saya, Tegar dan yang lain. Terus keterima, saya tolak. Salah satunya saya berpikir begini. Boyband saat itu hampir tiap hari ada TV. Muka akan nongol terus di TV. Dari The Rings, Inbox, Dahsyat segala macam. Itu pagi, siang, sore, malam. Terus manajemen. Jadi sekarang bagaimana caranya kita bisa mempromosikan kita ke masyarakat? Packagingnya harus jelas dulu. Sedangkan sehebat-hebatnya, mohon maaf untuk The Raid, sebagus-bagusnya Iko Uwais tetap naik. Gitu. Jadi yang naik Iko Uwais dan beberapa yang lain. Sedangkan yang lain-lainnya kalau nggak dapat peran yang besar dan yang kuat, itu banyak yang tenggelam. Gitu. Jadi yang saya merasa mikir, saya kan masih nominasi, belum tentu juga masuk atau bagaimana diambil atau bagaimana harus ada workshop begini. Terus ngelihat jadwalnya 3-in-1 itu banyak besar. Enggak, oke, 3-in-1 aja deh. Kecuali saya jadi bukan main talent tapi sporting bagus nih. Mungkin saya ambil The Raid, Action sama Iko Uwais, kapan lagi kan gitu. Dihadapkan dengan pilihan yang bergennya banyak, bagus. Kayaknya ini boyband aja deh gitu. Dan saat itu ya udah beberapa kali kita ngajuin konsep ke TV-TV, tadinya ditolak. Saya bilang gini, kita ambil satu yang terbaik aja, RCTI. Nanti RCTI yakin, yang lainnya akan efek domino. Dan terbukti. Hari Rabu kita perform, besoknya kita udah tiap hari itu show terus, tiap hari show terus. Bahkan saya ngomong ke produser, battle dong sama boyband lain. Gitu. Akhirnya ada diterima. Oh iya. Boyband nggak ada yang berani battle sama kita. Gitu. Begini. Terus saya ngomong langsung depan ini, saya mau battle-nya sama Smash waktu itu. Oh ya kan lagi naik Smash ya waktu gitu. itu ya. Ya kalau mau fight yang nomor 1 dong. Smash emang nomor 1, emang kita akuin. Smash bagus gitu. Kita nggak ada. Ya namanya persaingan harus sehat.
Iya gitu. benar. Jadi, nah dari situ kita menonjolkan kelebihan kita. Sampai ada acara-acara TV penghargaan apa, kita selalu boyband saat itu 3-in-1 dinaik. Tapi sayangnya bubar gitu. Kenapa tuh? Iya, biasanya kalau orang ego sombong kan. Banyak lah ya Sayang faktor yang banget. sayang banget ya. Coba bayangkan kalau nggak sober. Ego kamu kalau benar-benar di apa namanya tim tuh harus kompak, nggak boleh ego satu Iya sama kan lain. susahnya membuat tim seperti itu Bubar, kan. gara-gara ego bubar kan. Makanya kalau tim itu harus begini. Solid, ya. Tapi kan kalau ada yang susah untuk naik, menciptakan itu. turunin lah, biar solid. Gitu. SDM-nya Jangka emang panjang susah. tuh penting loh. Kita harus bersama-sama. Betul. Gitu. Gitulah, sayang banget ya. Tapi iya bener sayang banget sih. Tapi kan nggak apa-apa. Alasan kedua, Mi, kenapa 3-in-1 bubar? Kenapa? Karena udah diganti sama ganjil genap, Mi. Mohon maaf itu beda lagi. Mohon maaf. Beda lagi, mohon maaf. Bro, kiaran 3-in-1 udah nggak ada, Mi. Udah, kita ganti ganjil genap. Woi. Ya udah bikin lah. Ganjil genap namanya. Udah ada filmnya ganjil genap ya kan. Keluarnya film ganjil genap ya kan. Tergantikan sama itu. Nah, terus akhirnya Kakak juga ternyata jadi director action juga ya. Iya. Nah, itu boleh nggak sih beda? Maksudnya pernah jadi fighter juga di film, terus director juga. Ini apa perbedaannya seorang director action sama koreografer ya? Koreografer. Yes, itu boleh nggak sih kayak di? Maksudnya kakak kan udah pernah di berbagai bidang itu. Kalau main sama koreo udah pernah. Itu sering. Main koreo sama ngedirect itu sedikit. Salah satunya adalah Film. Triangle. Rentap film Malaysia. Oke. Itu saya ngedirect 2014 kalau nggak salah. Itu saya ngedirect, main plus koreo. Itu Rentap. Terus ada 4 kalau nggak salah. Nah, bedanya cuman ini sih, waktu aja sih. Waktu mungkin pasti akan lebih capek. Terus makanya kita butuh si koreografernya harus banyak. Jadi koreografer kalau pemainnya bermain, terus ngedirect juga, ada koreografernya. Kalau bisa koreografernya harus ada 2 orang. Kayak sutradara ada sutradara 1, sutradara 2. Nah, koreografer kedua ini tujuannya adalah untuk ngasih tahu tentang batasan-batasan karakternya si pemainnya ini. Oke. Gitu. Untuk ini levelnya ke emosinya ketinggian, diturunin dikit gitu. Disesuaikan dengan scene by scene. Iya, kebanyakan itu banyak yang miss. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, kalau koreografer dia membuat koreo. Jadi ngedesain koreo, menangis, memukul, ngebanting, jatuh, itu koreo. Jadi kayak dibikin diramu. Kalau action director adalah dia yang sama kayak director, tapi dia ngasih tahu abis ini kita masuk ke angle ini, dia bikin koreo, oke, angle ini kita pindah ke angle ini. Ya sutradaranya lah ya. Sutradaranya. Ya. Jadi makanya ada sutradara action sama sutradara koreo. Nah, mungkin di Indonesia itu kayaknya suka dijadiin satu nggak sih Kak? Maksudnya kalau misalnya di Indonesia ya, double job gitu. Sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya kayak gitu tuh hal yang sangat bagus juga gitu. Cuman terkadang di Indonesia ini balik lagi ini masalah budget aja sih gitu loh, masalah budget, dan itu menurut saya nggak ada masalah gitu. Balik lagi ke budget, kita ada budget berapa ya berarti kita menyesuaikan dengan budget aja. Tapi kalau kita ngomongin tentang standarisasi untuk yang benar untuk action, itu harus ada koreografer, harus ada action director, harus ada desain koreografer. Ada desainnya juga ya? Gitu. Masih beda orang iya, itu? Iya. Harusnya? Harus desain, beda. Nah, desain koreografer ini adalah dia akan berhubungan dengan setiap departemen. Dari kostum, dari art, dari DOP, dari sutradara, itu dia. Oh iya betul juga. Gitu. Jadi kayak contoh gini. Oke, si koreografernya ngomong apa? Kamu bisa bikin koreo apa? Begini. Nah, dia mencoba untuk mencerna. Terus dia harus nyari tahu si sutradara ini maunya apa sih sebenarnya. Gue mau bikin filmnya begini, Volan. Nah, si desainnya tuh mencoba untuk menerjemahkan apa keinginan koreografer, apa keinginan si sutradara, dan apa keinginan produser. Kan produser kan mikirin waktu dong. Iya, benar. Kalau soal duit mah gampang. Gitu. Itu justru itunya mohon maaf sama Iya gitu. Dia bikin waktu kan gitu. Duit mah gampang. Balik mohon maaf. Oh sorry. Nah, dia harus menerjemahkan semua itu si desain koreografer ini, masalah waktu. Kayak contoh, oke, gua ada waktu 2 jam.
Gimana lu bisa bikin 2 jam dengan keinginan ke storyboardnya, videoboardnya sesuai dengan workshop kemarin? Yes. Sampai nggak? Si pemainnya ini capek nggak? Beberapa, nah ini di Indonesia kurang gitu. Iya, banget. Kurang gitu. Jadi kayak si koreografer hanya menentukan, ya gue digaji sekian, tugas gue ini selesai. Gitu. Nanti kalau dikasih tahu baper, ya kan gitu. Indonesia kan apa-apa aja baper gitu loh. Padahal enggak benar, Indonesia tuh makanya kita nggak maju-maju karena baper. Oh gitu ya. Itu hal yang menurut saya kita nggak maju karena baper, karena gampang banget kesinggung tuh gampang banget. Padahal Indonesia ini semuanya pinter-pinter. Kenapa? Oh, belajar di YouTube aja pinter, gitu. Kita nggak sekolah, kita otodidak pinter gitu. Yes. Yang ngebikin kita hancur itu baper. Baper doang, jadi kayak gua balas lu gitu. Iya. Gitu. Selalu ada begitu. Awas lu ya. What the fuck. Nah, jadi dari situ si desain koreografer ini bisa untuk menerjemahkan keinginan semuanya menjadi satu. Kayak contoh, kamu jangan bikin koreografer ini. Kenapa? Karena kalau kamu bikin koreografer ini ada di scene 2. Sedangkan di scene 40 itu emosinya lagi naik. Masa gerakannya sama, back kick lagi, masih fighting kedua, back kick lagi. Terus penonton menontonnya apa? Kamu menyuguhkan apa? Gitu. Paham nggak? Iya, paham. Nah, terus tiba-tiba dia mukul bantingan begini-begini. Iya, harus ada story-nya juga gitu begitu. kan. Terus dia nanya, action director-nya, kamu ini gerakannya sama. Angle-nya sama nggak kamu? Beda. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Karena nggak terlihat kan. Yes, Kan? Jadi mesti kan ngerti kan? kita harus melihat dari segi penontonnya gitu kan. Iya. Kalau sama-sama aja scene by scene-nya ya. Betul. Buat apa ya? Jadi si desain koreografer ini udah mengetahui tentang apa keinginan semuanya, semua departemen. Susah. Iya, Di luar negeri udah ada, khususnya di mana? Di Amerika, sama di Korea itu udah ada. Jangan kan begitu. Di Jepang belum ada. Di Jepang belum ada. Di Jepang belum ada. Korea udah berarti ya. Jadi kayak contoh gini, si desain koreografer ini dia udah nanya sama DOP-nya. Mas DOP gitu. DOP gimana DOP-nya? Dia ngelihat shotnya bisa nggak dari sini? Sutradaranya maunya pakai ini ya, pakai drone ya, top angle. Top angle-nya mau pakai apa? Mau pakai Jimmy Jeep, mau pakai drone, mau pakai apa? Ini dia siang. Kalau malam bagaimana? Cahaya dari mana? Dia udah ngerti semua gitu. Bukan cuman koreo doang gitu. Itu hal-hal yang terkadang si desain koreografernya harus paham betul. Iya, ada sekolahnya nggak sih kayak gitu? Harusnya ya. Harusnya ada ya. Cuman ini kan by pengalaman aja sih. Karena pengalaman kan paling penting ya. Kita kan nggak tahu nih sekian. Oh, saya udah bikin film udah 10. Ya, sekarang kalau bikin 10 konsepnya apa? Yang gagal berapa? Yang sukses berapa gitu loh. Terus yang kurangnya di mana? Pemain ini nggak bisa berantem, bisa nggak dijadiin superhero? Nah, itu juga tuh banyak gitu. tuh. Sekarang tuh kayak, kan kakak sebagai kayak action director gitu ya, melihat kayak beberapa pemain yang dipaksakan untuk action gitu. Itu gimana tuh kalau misalkan biasanya kalau di luar itu orang itu dalam artian si aktornya itu memang digember dengan workshop yang memang memadai gitu, misalkan waktu yang cukup. Tapi kalau Indonesia kayaknya ada beberapa hal yang kalau emang budgetnya oke sih ada waktu untuk kita workshop. Jadi bisa meng-create si orang yang misalkan baru pertama kali akhirnya bisa gitu. Ya. Jawabannya sangat simpel sekali, saudara-saudara. Nggak, ini menurut saya. Belum tentu yang lainnya benar. Ini kan menurut saya pribadi. Jadi konsepnya adalah di action director, bukan di choreographer. Gitu. Kenapa action director? Kayak kita contoh Liam Neeson deh. Liam Neeson basicnya apa sih? Nggak ada bela diri. Dia bela dirinya hanya untuk peran. Tidak pernah ada juara bela diri, tidak ada apa segala macam. Tapi kenapa jadi jago? Di film Taken, Jason Bourne, gitu. Semuanya masalah editing dan masalah kamera, gitu. Jadi semua trik ya? Trik gitu. Jadi ngapain capek-capek, gitu. Lihatlah Equalizer. Iya, benar juga sih. Kenapa bisa jadi bagus? Kita ngomong di belakang karena itu rahasia dapur saya. Ntar kalau saya buka, waduh. Ya kalau butuh desain koreografi Indonesia, Volan nomor saya di sini.
Saya bisa bikin film Anda pemain yang nggak bisa berantem, saya bisa bikin jago. Oke. Garansi. Iya, garansi loh. Tapi jangan lupa ya kan, ini ada manajemennya terus. Kita minta potongan. Tapi bener loh, maksudnya gini, saya bukan ngomong apa segala macam. Ini juga bagian dari teman-teman. Bisa jadi koreografernya akhirnya gini. Kan gini, bedanya atlet itu sama seperti aktor. Tugasnya dia adalah latihan, belajar, latihan, belajar. Itu terus. Nah, tugasnya pelatih itu sama kayak tugasnya koreografer. Tugasnya pelatih dan koreografer apa? 50-50. Latihan, terus belajar untuk mencari program yang efektif dan produktif dan inovatif. Gitu. Pelatih itu harus inovatif. Kalau tanpa inovatif, dia copy paste. Udah kamu ikutin saya aja, karena saya belajarnya begini, gitu. Bapak belajarnya itu 10 tahun yang lalu, Pak. Gitu, Pak. Gitu, Bapak. Kita punya tank sebanyak nih, kayak nonton kayak Pak. Maaf ya, Pak Jokowi ngomong boleh punya tank yang besar segala macam. Di luar negeri ngebomnya udah pakai drone, nah gitu. Disesuaikan gitu. Boleh kamu begini. Di luar negeri bomnya udah pakai COVID gitu. Jadi maksudnya kita harus intelek gitu loh, harus inovatif. Ngapain? Zaman dulu perangnya pakai keris, pakai tombak gitu. Nah, kita harus menyesuaikan. Koreografer, action director harus inovatif. Asik. Yes. Kalau nggak inovatif berarti langsung ke Polan. Enggak. Kan jadi pelatih juga kan sekarang, ya nggak sih? Iya kan, pelatih gitu. juga. Nah, gimana tuh kalau misalkan sekarang jadi pelatih, ngelatih atlet-atlet juga seperti itu berarti? Betul. Jadi pelatih, jadi kayak kita nih gini, kita harus ngelatih atlet itu, mereka fisik. Setelah fisik kita harus kasih tahu apa sih tujuannya mukul. Kita harus kasih tahu tujuannya mukul itu begini, tujuannya, dampaknya begini. Dampaknya kalau kamu mukul itu dampaknya sekian. Bayangkan kalau kamu menendang orang berapa kali di bagian paha, itu akan memarnya sekian rasanya. Nah, konsep edukasi itu harus diterapkan ke atletnya. Makanya saat orang udah ngerti, wah ternyata apa yang saya lakukan ini akan jauh lebih baik. Nah, mentalitas seseorang itu akan naik dengan sendirinya. Kepercayaan diri akan naik dengan sendirinya. Makanya gini, ini bisa dimasukin di TikTok nih. Apa bedanya latihan sama kejuaraan? Latihan itu 99,9% adalah fisik, 1% mental. Kalau tanding 99% mental, 1% fisik. Ada lagi ngomong gini, oh teman saya kemarin latihan tiba-tiba menang. Nah itu 50-50. Ingat teman-teman, 50-50 keberuntungan itu datangnya cuma sekali. Coba kamu tanding lagi, belum tentu kamu keberuntungan ada. Oh iya gitu. Nggak mungkin. Jadi jangan pernah mindset hidup saya keberuntungan. Nah itu keberuntungan itu hanya untuk orang-orang loser, saudara-saudara. Bapak sekarang jadi caleg. Nggak, saya bilang gini, karena konsep fight itu jangan pernah mengandalkan keberuntungan. Jangan pernah keberuntungan. Makanya bilangin, pernah nonton Khabib kan atau apa gitu ya, si Khabib kemarin atau McGregor lah sama betul. Si Aldo kemarin pas fight, dia langsung mukul, boom. Hey man, that's a lucky punch. Enggak, lucky punch itu karena latihan. Karena diasah. Makanya latihan, boom. Pas dia mundur, dia kaget kan, boom, jatuh. Ini dari jutaan kali, Ismi. Gitu, makanya kayak latihan itu, jangan pernah menganggap hidup itu karena keberuntungan. Jangan pernah gitu. Keberuntungan itu datangnya dari Allah. Gitu. Benar-benar harus tetap latihan. Jadi ya gitu, kan? harus latihan terus. Makanya saya bilang, baik lagi bedanya kita sebagai pelatih memberikan edukasi ke atlet biar mereka nggak capek. Jadi mereka udah tahu nih apa yang dilatih gitu. Yang dilatihnya udah istilahnya tuh jangan, kalau kata Albert Einstein nih, kenapa sih saya disebut sebagai profesor? Saya heran. Kan saya hanya belajar satu tentang atom dan nuklir ini kan 40 tahun. Kok saya dibilang profesor sih? Aneh ya nih orang-orang.
Gitu. Pertanyaannya kan gini, masa kita harus kayak Albert Einstein yang harus mencari ilmu nuklir itu 40 tahun? Kan udah ada ilmunya, ngapain harus 40? Intinya begitu. Yes, gitu. yes, benar. Jadi ngapain sih harus jago kayak kita punya pelatih? Saya latihan udah 40 tahun jadi champion. Udah tahu kuncinya. 2 bulan aja udah cukup. Gitu. Walaupun belum tentu ya. Iya, tapi ilmu yang kita ambil gitu. Oke, benar-benar ilmu yang tadi Kakak share ya. Terus habis itu kan sekarang lagi keluar nih seriesnya. Baru kemarin ya? Baru kemarin namanya Iya, Ratu Adil. 29 kemarin. Di mana nontonnya? Video.com bukan sih? Di video.com. Oke, di situ berperan sebagai apa? Di situ berperan sebagai Alex Arsyad. Itu gimana tuh perannya? Arsyad itu Pasti berantem lah, ya kan? Apa enggak? Nah, itu dia. Gimana? Jadi ketemu dengan koreografernya. Berarti koreografernya si Ari, siapa? Ari namanya. Ari yang gondrong itu. Dulu dia anak tricking juga kan gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong lah sama si Mas Tommy. Mas Tommy, saya marah banget nih Mas Tommy. Kenapa gitu? Ini Mas Volan kok tiba-tiba main di film di sini gaji buta. Saya nggak fighting. Saya cuma gini doang. Gitu. Apa gara-gara seri sebelumnya ya begitu ya? Enggak. Jadi intinya kan kita kan sebagai pemain ya. Jadi pemain action itu selalu dianggap sebelah mata sama orang-orang. Sama kayak Iko Uwais kan dulu kan. Iko Uwais bisanya berantem doang. Pas Iko Uwais begini ini baru. Ternyata Iko Uwais bisa acting ya. Ya lu terlalu cepat ngejudge gitu loh. Maksudnya jangan melihat tuh semua sebelah mata. Nah dari sini tuh kita melihat bahwa kayak saya nggak mau dianggap sebagai pemain action. Saya tuh emang mau dianggap aktor gitu. Makanya belajar dari konsepnya si Jackie Chan. Jackie Chan sampai sekarang kan nggak bisa. Dia tidak bisa. Bukannya belum bisa. Dia udah bisa 2 film, dia coba, tapi dia sendiri ngomong, saya nggak bisa main film drama. Walaupun saya udah hatam main film drama. Tapi masyarakat udah ngejudge dia adalah action. Lucu ya, lu nangis gitu loh. Padahal film itu bagus gitu loh. Nah, belajar dari situ, dia kan actionnya hampir 40 tahun kan. Hampir 30 tahun lebih dia action. Jadi branding itu jadi besar. Nah mumpung saya belum sampai ke sana, akhirnya ngomonglah ke manajer, ambil drama juga deh. Gitu. Kenapa? Kayaknya saya lebih nyaman jadi aktor daripada pemain action. Gitu. Karena kalau action, saya bisa karena itu udah menjadi darah daging kan. Karena dari kecil suka belajar bela diri, jadi atlet gitu. Tapi kalau drama, sesuatu hal yang baru, aktor acting itu menurut saya ilmu yang baru dan harus kemarin kan jadi yang tadi Ismi bilang mendapatkan penghargaan, justru itu awal mulanya, justru itu beban sebagainya. Ya gimana caranya bisa mendapatkan penghargaan lagi gitu, itu kan susah. Bahkan terlahir dari situ ya. Itu susah banget. Awalnya gitu kan. Betul, itu susah. Masuk nominasi aja Allahu alam bagus gitu loh gitu. Makanya kayak mindsetnya saya pribadi. Ayo sekarang kita harus bikin kita main film apa aja ambil gitu loh. Kenapa? Ya syukur-syukur kita belajar acting gitu. Mau dapat peran apa ya kita kan aktor. Aktor itu saya belajar juga dari si Teuku Rifnu ya. Dia ngomong kita tuh aktor Volan. Apa aja kita ambil. Karena dengan kita belajar sedikit demi sedikit ilmu kita akan naik. Pengalaman akan naik. Wah ini hebat. Sama kayak kamu kan belajar bela diri kayak gitu. Iya juga ya gitu. Nggak ada bedanya Volan. Oh ternyata kesamaan action sama drama itu beda tipis banget. Jadi yang membedakan adalah sudut pandang aja gitu. Jadi makanya dari situ saya menerima di Ratu Adil ini. Ratu Adil, Melihat perannya loser banget ya. Itu si Alex ini ini satu tantangan banget. Dia tuh sangat loser banget. Dari keturunan Episode 1 udah keluar belum sih? Sudah, sedikit. Yang kakak ini. Nanti episode 2, episode 3-nya baru karakter losernya lebih kelihatan. Dia, karakter Alex itu adalah orang dari anak 9 naga, yang apa aja ada. Iya.
Terus emang itu cerita 9 naga kan? iya, terus dia pengen membuktikan ke bapaknya kalau dia juga bisa memimpin. Nah, dia bisa membuktikan bahwa saingan-saingan anak 9 naga yang lain dia lebih hebat daripada dia. Tapi sebenarnya nggak bisa gitu. Dan dia harus buktiin dengan keegoisan dia itu ternyata dia salah. Dan kebetulan bapak saya itu adalah guru saya juga, almarhum Yuyu. Oh, masih Ayu. Iya, masih Ayu. Oh, Jadi waktu itu berarti masih syuting ya? masih syuting dan Prosesnya berapa lama masih? Berarti tahun kemarin? Tahun kemarin, Januari kan, sampai Januari. Nah di situ tuh kita belajar. Nah salah satu coach acting saya yang benar-benar tuh orang-orang senior kayak Agus Melas. Yap. Gus Melas itu menurut saya itu orang yang terbaik menurut saya. Nggak pernah ketemu tiba-tiba satu frame dia ngasih tahu tips-tipsnya itu pas lagi perpindahan kamera reverse angle. Dia ngomong kamu jangan begini, kamu jangan begini. Senior ngasih tahu kamu jangan begini, kamu jangan begini. Kamera kamu di sini. Sekarang kamu ngomongnya begini gitu. Kedua Om Yayu. Ketiga Teuku Rifnu. Oh, senior semua gitu. Itu Kakak juga senior. Dia makanya saya bilang gini. Saya selalu ngomong ke orang-orang kalau udah di atas jangan nginjek, narik dong gitu. Iya benar. Asik. Berarti prosesnya berapa lama tuh syuting? Lama Mi. Tapi mengasihkan, kamu kayaknya nggak mengasihkan sih. Wah tapi keren banget. Oh iya. Tapi sumpah itu keren banget. Oh kerennya gimana? Pas nonton salut sama Mas Tommy dari warnanya. Jadi emang kenapa PH-nya sama video milih dia sebagai sutradara. Emang looks-nya bagus, cutting-nya bagus, terus jahit satu scene ke scene yang lain smooth banget. Emang satset ya, tuk nggak bertele-tele. Di skenario ada beberapa scene yang dihilangkan. Kok ini nggak ada? Pas dilihat, oh iya juga ya gitu. Oh, jadi make sense lah. Make sense banget. Dan warnanya bagus. Makanya trailernya juga bagus banget. No wonder ya, no wonder. Oh ya di situ karena ada Dian Sastro juga sih. Yes. Gitu. Maksudnya ini jujur aja ya. Salah satu alasan kenapa nerima ya bukan apa-apa. Terkadang kita juga harus lihat juga aktor yang main siapa gitu loh. Bukannya milih-milih ya, tidak ya. Karena dengan kapasitas seperti itu kita bisa mencoba untuk oke, yang main di sini. Nah, kita harus menyesuaikan level kita harus di sini. Jadi harus ada beberapa yang menjadi semangat kita juga untuk yang main si ini nih. Ternyata pas lihat, wih, yang lainnya orang-orang hebat semua gitu loh. Nah, dikarenakan yang lain main orang hebat, waktunya belajar. Ternyata banyak banget dapat ilmunya dari Ratu Adil. Jadi seorang Kavolan masih belajar. Makanya ya banyak. Keren. Semua keren banget. Berarti kan ada Kak Dian Sastro, terus Rifnu Wikana, dan Mas Ayu Undrum, misal almarhum. Dari semua karakter itu yang paling unik menurut Kavolan di Ratu Adil itu siapa? Maksudnya karakter siapa gitu? Justru yang paling unik yang pertama Bang Doni Damara. Oke. Iya, itu keren banget. Oke. Keren banget karena ini bukan masalah dialog yang panjang segala macam ya. Pas lagi take banyol banget. Wah ini banget begini ini. Orangnya kan humble banget ya. Dia emang charming banget ya. Energi itu yang terkadang kita sebagai aktor belajar dari dia gitu loh. Dengan yang karena butuh kan itu capek dan lain-lain begini. Wah, tiba-tiba acting. Sini yang mana? Ini. Oh ya. Oke. Tuh langsung main jadi 9 naga. Dia keluar tuh. Terus dia hafal banget setiap angle tuh dia hafal banget semuanya. Saya ngeliat, gila nih orang hebat banget ya, gitu. Teuku Rifnu. Kedua, Om Yayu almarhum. Gitu, dia udah gitu tandem lagi mereka berdua. Wah, keren banget nih orang. Pas dialog begitu tuh kita belajar. Jadi kita satu frame kan sama mereka kan. Ngeliatin, begini ya. Terus kita jadi jago itu gara-gara dia. Jadi kita bisa jago tuh gara-gara si
Dia ngomong, terus saya nanya gini, Om Yayu, kok mau sih ngajarin saya? Volan, kalau saya bermain sendiri, saya jelek. Film saya jelek, scene saya jelek. Kalau kita bermain berdua, kita keren. Di situ saya bilang, jadi kita harus sama-sama keren, nggak boleh harus satu orang keren. Kita kan tektokan kan. Kalau main sendiri ya dia monolog aja udah, gitu loh. Ada apa ya? Oh, jangan begitu Volan. Oh, jangan begini Volan. Nah, itu kan bermain sendiri gitu. Ini kita bermain, kita justru ada yang kurang, kita reading terus. Ya, Yu itu dia selalu ngajak, reading yuk. Gitu. Wow. Doni Dabara itu minta, reading yuk, reading. Jadi jangan terlalu sombong, udah hafal. Enggak. Lu nggak bermain sendiri, lu bermain sama orang. Makanya reading. Keren. Wah. Gitu. Berarti itu bisa nonton di video.com setiap hari apa tuh Kak dia keluarnya? Setiap hari Kamis kalau nggak salah. Kamis ya. Jadi jangan lupa nih semua teman-teman udah keluar Ratu Adil setiap minggu ya, berarti weekly ya? Setiap minggu di video. Langsung saja ya follow dan subscribe ya. Murah banget kok per episodenya. Berapa nggak apa-apa promo di sini. Kalau bisa langsung aja subscribe semuanya full. 1 tahun ya kan? Iya 1 tahun itu. Murah gitu ya kan. Dibayar berapa sama video.com? Enggak, daripada untuk beli kopi kan sama harganya gitu, mendingan sebulan gitu. Oh iya, Bapak gratis ini sini. Sekali lagi dong, makasih banyak untuk Pavilion ya. Jangan lupa kirim ke rumah gitu. Mungkin kalau mau dikirim ke rumah, bikin saya konten, saya bikin konten langsung. Konsep yang lain. Bisa aja masuknya. Oke, itu tadi udah promo nih ke kegiatan Kak Volan. Maksudnya filmnya sekarang lagi tayang, yaitu Ratu Adil series ya di video.com. Terus ini nih pertanyaan yang memang harus dijawab nih. Kemarin kan udah membuat film. Kalau misalkan nonton film Indonesia, kita mengapresiasi karya Indonesia dengan beli tiket sendiri, pakai uang sendiri ya, bukan premier kemarin. Kita kan ketemu premier kemarin. Kapan tuh terakhir? Terakhir nonton Agak Lain. Agak Lain, itu keren banget sih. Sekarang udah 7 juta ya? 7 juta. Agak Lain. Jadi salah satu film yang membuat saya pribadi terinspirasi juga gitu, karena salut untuk para komedian-komedian seluruh Indonesia. Kami sebagai komunitas action juga banyak belajar dari teman-teman komikus gitu. Jadi kayak sebenarnya para pencinta action bisa belajar nih, belajar ya. Kita harus belajar gitu. Jadi sesuatu hal yang baik harus diikutin. Yes, betul. Yang kurang dipelajari, jangan ditinggalkan. Banyak orang meninggalkan, makanya nggak maju-maju gitu. Yang bagus dipelajari gitu untuk mencari tahu kenapa itu nggak bagus gitu. Nah dari situ menjadi motivasi saya pribadi untuk sepertinya untuk ke depan. Yuk teman-teman action belajar dari teman-teman komikus. Belajarnya kayak gimana tuh? Ya, ngeliat dari harus support, saling support gitu. Betul. Jadi makanya kalau ingin mendukung sesuatu, maka kita harus mendukung benar-benar kayak nonton gini. Film horor, ya kita harus nonton film horor biar nanti ke depannya film horor akan semakin naik. Begitupun dengan film drama kan. Drama yang lucu, ya berarti kita harus mensupport untuk membeli. Jangan nonton bajakan ya. Asik gitu. Terus kalau action, ya kalau bisa semua pemain action, semua koreografer, pemain fighter segala macam, atlet sekalipun gitu harus nonton gitu. Karena kalau kalian tidak nonton, berarti kalian tidak menghargai action gitu loh. Makanya kenapa industri kita nggak maju-maju gitu. Belajar dari India, belajar dari Korea, dari Jepang, sama dari Amerika ya. Jadi 4 industri di sana semakin berkembang itu karena mereka saling support gitu. Jadi emang salut deh 4 negara ini emang kenapa bisa berkembang, karena persaingan mereka tuh sangat sehat nih. Jadi emang saya nggak suka sama Ismi. Ya nonton, pengen lihat, kurangnya di sini, laku gitu. Terus cari tahu,
bisa begini karena apa? Oh karena begini, dikasih tahu. Jadi idenya dikasih tahu. Iya. Jadi ada istilah gini, kamu boleh mencuri ilmu aku, tapi kamu tidak bisa mencuri rezeki aku. Asik. Kan gitu. Iya. Ilmu harus disebar, tapi rezeki kan beda-beda. Iya. Gitu. Jadi makanya dia bilang, gimana sih cara menjadi aktor yang nggak bisa berantem jadi hebat? Ya saya kasih tahu. Makanya ikut seminar saya. Gitu. Nah, tadi Anda promo loh. Iya, gini. Potongannya Troy bilang. Ismi gini. Bedanya orang Indonesia sama orang Cina, ada pepatah Cina dulu, tidak ada makan siang gratis. Dan Indonesia ada makan siang gratis. Tapi khusus anak-anak, Ismi. Ismi untuk anak-anak. Oh iya benar. Untuk anak-anak, untuk ibu-ibu. Untuk kita nggak perlu, nggak boleh. Emang nggak bisa untuk anak-anak gitu. Biar kita semakin pinter. Gitu. Aduh, gitu. Jadi maksud saya gini, istilahnya adalah kita bisa sharing tentang gimana sih bisa jadi bikin film action itu dengan budget yang murah tapi terlihat keren. Betul. Ada konsepnya. Ada duit. Terus belum tentu ini ada duit keren, tiba-tiba kok begini, salah orang aja nih, gitu, salah orang aja. Mau promo lagi, Bang? Enggak. Sudah tahu, karena kontennya dari awal, dari detik pertama, konsepnya jualan. Ini podcast ini loh, konsep film. Ini bagus, maksudnya gitu. memanfaatkan apapun itu ya nggak sih? Iya, gitu. Dia support itu namanya. Salah. Oke, terakhir nih Kak, ya kan? Maaf ya, masih terakhir aja ini. Ini kan Kakak udah sejauh ini dari mulai kelas 5 SD ya? Enggak, kelas 3 apa 5 tahun? Dari suka action sih dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. 8-9 tahun. Dan udah kayak udah pernah jadi atlet, udah sekarang malah jadi guru atlet, filmnya di mana-mana. Siapa sih yang nggak tahu sama Kak Volan ya kan? Oke, kalau udah mau berterima kasih udah sejauh ini sama siapa? Yang pertama untuk almarhum ibu. Oh ya almarhum. Mami ya. Itu. Terus kedua untuk para guru-guru saya, guru-guru bela diri. Yes. Karena saya mendapatkan guru-guru bela diri yang open minded, gitu. Dia selalu ngomong, Volan jangan belajar satu bela diri aja ya, belajar berbagai macam bela diri, yaitu Mas Iwan Said, Master Devdi, terus untuk guru-guru capoeira, sahabat-sahabat capoeira saya, terus komunitas-komunitas breakdance, karena tanpa komunitas breakdance, saya tidak bisa mengenal dunia entertainment, saya tidak mengenal nge-rap, terus berterima kasih kepada musuh-musuh saya, mantan musuh-musuh saya yang sekarang jadi sahabat-sahabat saya. Oh iya, cakep ya. Banyak banget musuh-musuh saya, saingan saya sekarang jadi sahabat saya, jadi partner saya malah. Berterima kasih lagi. Ini susah banget nih. Saya harus ngomongin satu-satu. Ya, guru-guru saya, terus siapa lagi ya yang sahabat-sahabat ya. Teman-teman ya semua. Sama teman-teman dan istri saya juga. Yo, gitu. Kamela, sehat selalu ya. Dia selalu support. Terus sama yang terakhir, saya berterima kasih kepada Allah. Diberikan kesempatan, diberikan ilmu yang baik, itu aja. Yes. Dan aku juga mau berterima kasih nih sama Kak Volan karena berkat beliau saya nggak akan tahu sih yang namanya action. Wah, thank you banget Kak. Thank you banget sudah hadir di sini Troy's Film Podcast. Makasih Kak. Terima kasih banyak. Makasih ya udah datang ya.